Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk ke dalam surga, dan kita juga tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita lihat sekarang ini banyak orang-orang yang berbicara tentang keberhasilan. Banyak orang yang berbicara tentang kemenangan. Akan tetapi kebanyakan pembicaraan mereka semuanya tentang dunia. Di antara mereka ada yang bangga karena menang dalam lomba tertentu. Ada sebagian yang lain mereka bangga menang tender. Bahkan sebagian yang lain mereka senang, mereka bangga karena menang dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah. Mereka bangga menang dalam perjudian misalnya. Kebanyakan mereka lupa bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, keberhasilan yang asli adalah di dalam meraih kenikmatan yang abadi, mendapatkan kenikmatan yang sempurna dan selama-lamanya, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhindar dari hal yang sangat menakutkan, yaitu azab yang abadi, azab yang pedih, azab yang sangat mengerikan, yaitu azab neraka jahanam.
Maka ketika seseorang masuk ke dalam sorga dan selamat dari neraka, itulah kemenangan yang sebenarnya. Itulah keberhasilan yang asli. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ini dalam Quran. Surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan pahala kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, sama dengan dia telah menang, sama dengan dia telah berhasil, sama dengan dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kehidupan yang menipu. Maka jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, keberhasilan yang asli adalah ketika orang bisa masuk surga. Dia mendapatkan kenikmatan yang abadi. Barang siapa yang masuk surga, maka dia akan senang terus. Dia akan muda terus. Dan dia tidak akan tua selama-lamanya. Dia akan sehat terus. Dan dia tidak akan sakit selama-lamanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, wa yunadi munadin, ada orang yang berseru, innalakum antasihhu, kalian akan sehat terus, fala tasqamu abadan, dan tidak akan sakit selama-lamanya. Wa innalakum antashubbu, dan kalian akan muda terus, fala tahramu abadan, dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Wa innalakum antahyau, dan kalian akan hidup terus, fala tamutu abadan, dan tidak akan mati selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu, dan kalian akan mendapatkan nikmat terus, fala taba'asu abadan, tidak akan sengsara, tidak akan susah selama-lamanya. Ini di sorga. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam sorga, la khaufun alaikum wala antum tahzanun, kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu khawatir. Berbeda dengan kenikmatan dunia, walaupun seseorang diberikan kenikmatan yang sangat banyak di dunia, pasti dia terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Siapapun dia, apakah dia orang terkaya di dunia, ataukah dia seorang pejabat, ataukah dia seorang raja, pasti dia pernah sakit, pasti dia pernah sedih, pasti dia ada rasa khawatir. Yang kaya khawatir usahanya jatuh, khawatir dia ditipu. Sementara pejabat, dia juga khawatir jabatannya direbut oleh orang lain. Seperti itulah kenikmatan dunia, tidak ada yang sempurna. Bagaimanapun orang kayanya di dunia ini, dia pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Adapun di surga berbeda. Kenikmatan surga itu sempurna. Tidak ada sedikit pun kesedihan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam alaihi salam dalam Quran surat Thaha ayat 118 sampai dengan 119, innalaka alla taju'a fiha, sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di dalamnya, wala ta'ra, dan engkau tidak mungkin telanjang di dalamnya, wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, dan engkau tidak akan haus selama-lamanya,
dan engkau tidak akan kena panas matahari selama-lamanya. Kenapa? Karena sorga adalah tempat kenikmatan yang abadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian, kemenangan yang sebenarnya, keberhasilan yang asli adalah ketika seseorang selamat dari azab yang pedih. Selamat dari neraka jahanam yang panas neraka disebutkan 70 kali lipat dari panas api di dunia. Bagaimana tidak panas? Sementara bahan bakarnya Allah sebutkan manusia dan batu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24 Allah berfirman, "Fattaqun nar", jagalah diri kalian dari neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka neraka amat sangat panas, dan neraka jahanam ketika dia membakar, bukan hanya membakar bagian luar duluan, kemudian baru bagian dalam, akan tetapi sekaligus luar dalam, sekali gas kebakar dua-duanya. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Humazah ayat 6-7, narullahil muqadah, neraka Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u alal afidah, yang mana ketika dia membakar langsung tembus ke jantung. Mereka dibakar, tembus ke jantung langsung, sementara mereka dalam kondisi hidup dan tidak mati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 13, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya", kemudian mereka di dalam neraka tidak mati dan tidak hidup. Oleh karenanya mereka, para penghuni neraka jahanam, sangat-sangat tersiksa sehingga mereka kehausan, mereka kelaparan. Di antara hal yang membuat mereka tersiksa lagi, mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka penghuni neraka jahanam bisa melihat sebagian kenikmatan para penghuni surga. Sehingga penghuni neraka jahanam mereka minta makanan kepada penghuni surga. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50, "Wa nada ashabun nar ashabal jannah", penghuni neraka mereka manggil-manggil penghuni surga, "An afidu alaina minal ma", bagi minum dikit kata mereka, "au mimma razaqakumullah", atau bagi makanan dikit, bagi rezeki yang udah Allah kasih kepada kalian. Qalu, dijawab oleh penghuni surga, "Innallaha harramahuma 'alal kafirin", sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman terhadap orang-orang kafir. Mereka minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sangat kelaparan. Mereka sangat kehausan. Telah lama mereka dijemur di bawah terik matahari di padang mahsyar ribuan tahun dengan jarak matahari 1 mil di kala itu, sehingga mereka sangat-sangat kelaparan dan sangat-sangat kehausan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan, akan tetapi makanan yang sangat menyiksa. Di antara makanan mereka adalah dhari'. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-6, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'", tidak ada makanan buat mereka kecuali buah dhari'. Kata para ulama, buah dhari' adalah buah yang berduri, yang ketika dimakan bakal nyangkut di tenggorokan. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 13, "Wa ta'aman dza qussatin wa 'adzaban alima",
makanan yang menyiksa, makanan yang nyangkut di tenggorokan, makanan yang berduri, dan azab yang pedih. Makanan nyangkut di tenggorokan tidak bisa masuk, dan ini sangat menyakitkan, apalagi makanan tersebut berduri dan merobek tenggorokan mereka. Ini sangat menyakitkan. Di antara makanan yang lain yang Allah berikan kepada mereka adalah buah zakum. Buah zakum. Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 52. La'akiluna min syajaratin min zakum. Mereka pasti makan dari pohon buah zakum. Para ulama menyebutkan buah zakum adalah buah yang sangat bau, buah yang sangat menjijikkan. Kata Nabi SAW tentang buah ini, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli dunya." Seandainya ada tetesan buah zakum jatuh ke dunia ini, la afsadat alaihi ma'aisyahum, bakal merusak kehidupan mereka. Ibarat seorang yang hidup dengan fasilitas yang mewah di dalam rumahnya, semuanya ada, akan tetapi di rumahnya ada bangkai yang busuk, maka ia tidak bisa hidup dengan tentram. Kenapa? Saking baunya bangkai tersebut. Ini satu tetes zakum, kata Nabi SAW, kalau jatuh ke dunia akan menimbulkan bau yang sangat busuk dan menjadikan orang-orang penghuni bumi mereka tidak bisa hidup dengan tentram. Bagaimana jika buah tersebut dimakan oleh seseorang? Yaitu makanan penghuni neraka Jahannam yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 53. Famali'una minhal butun. Maka dengan itu mau gak mau mereka ngisi perutnya dengan buah tersebut. Maka akhirnya saking laparnya mereka tahu itu buah tidak enak, buah busuk, akan tapi mereka harus makan. Sehingga mereka memenuhi perut mereka dengan buah-buah tersebut. Setelah mereka makan, akhirnya mereka kehausan. Mereka minta minum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih mereka minum. Allah kasih nanah kepada mereka penghuni neraka Jahannam. Allah kasih mereka air yang mendidih. Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka dikasih minum air dari nanah, air yang mendidih, sehingga usus mereka robek. Mereka dikasih minum air panas, usus mereka tercabik-cabik. Sungguh mengerikan, sungguh mengenaskan nasib mereka penghuni neraka Jahannam. Mereka dibakar hidup-hidup, mereka tidak mati, maka mereka memohon kepada Allah supaya dimatikan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya Malik, mereka manggil-manggil, wahai Malik, lihat di alena Rabbuk, bilang sama Tuhanmu, matikan kami saja. Innakum makithun, katanya kalian gak bakal mati, kalian tetap hidup. Cuman mereka tersiksa, sehingga dibahasakan mereka tidak mati dan tidak hidup. Siksaan yang sangat pedih yang mereka rasakan sampai-sampai hilang akal sehat mereka. Tentang itu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 11-15. Yawaddul mujrimu yawma idzin bibani. Orang-orang yang mujrim di kala itu, mereka rela mengorbankan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhi. Mereka rela mengorbankan istrinya dan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi. Mereka rela mengorbankan gengnya yang dulu ngebelain di dunia. Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan mereka rela mengorbankan manusia seluruhnya. Mereka aja yang di neraka, yang penting dia selamat. Kalla innaha ladha. Akan tetapi itu tidak mungkin. Dan kita tahu jamaah sekalian, di dunia seorang dia bahkan rela mati untuk membela anak-anaknya. Akan tetapi nanti di neraka Jahannam, penghuni neraka Jahannam ingin anak-anaknya yang di neraka aja, yang penting dia selamat. Bahkan dia pengen istrinya aja yang di neraka, yang penting dia selamat. Dia pengen saudara kandungnya aja yang di neraka, yang penting dia selamat.
bahkan dia pengen gengnya yang nolongin dia aja masuk neraka. Mereka aja masuk neraka, yang penting dia selamat. Bahkan saking gilanya, mereka ingin manusia aja semuanya yang di neraka, yang penting dia selamat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak. Yang mereka dapatkan tetap neraka yang menyala-nyala. Karena mereka tahu mereka tidak akan mati, akhirnya mereka minta kepada Allah supaya azabnya diringankan. Allah sebutkan dalam Quran surat Ghafir ayat 49, wa qala alladzi finnar li khazanati jahannam. Orang-orang yang di neraka mereka berkata kepada penjaga neraka jahanam, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, yukhaffif anna yawman minal azab, supaya meringankan azab sehari aja buat kita. Jawabannya tidak ada pengurangan, bahkan jawabannya bikin mereka kaget, bikin mereka tercengang. Bukannya azab kurang, malah dikasih tambah oleh Allah. Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naba ayat 30, fadhuku, rasain, falan nazidakum illa azaba, kita tidak akan tambah kepada kalian kecuali azab di atas azab. Maka ketika itu yang mereka lakukan hanyalah teriakan-teriakan. Mereka menyesal karena Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fatir ayat 37, wa hum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak di dalamnya, Rabbana akhrijna, ya Rabb kami, keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan beramal saleh, amalan yang dulu kami belum pernah kerjakan, namun penyesalan tiada guna. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kemenangan yang sebenarnya, keberhasilan yang asli adalah ketika seorang masuk surga dan selamat dari neraka jahanam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Buruj ayat 11, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar, mereka akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fauzul kabir, itulah keberhasilan yang besar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan yang hakiki kepada kita semua dan kaum muslimin, yaitu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diselamatkan dari neraka Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kemenangan yang hakiki, keberhasilan yang asli adalah masuk surga dan selamat dari neraka, maka ketahuilah bahwasanya kegagalan yang sebenarnya ketika orang masuk neraka jahanam. Percuma dia di dunia punya kekayaan sekian dan sekian. Percuma dia di dunia punya rumah, punya mobil, punya istana, punya jabatan. Percuma dia di dunia seorang yang ditakuti. Akan tetapi ketika di akhirat dia masuk neraka jahanam, percuma itu semuanya. Allah sebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 15, qul innal khasirin, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi beneran, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yaitu mereka yang rugi dirinya dan keluarganya nanti pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itu adalah kerugian yang asli. Itu adalah kerugian yang sebenarnya. Itulah kegagalan yang sesungguhnya, kegagalan yang hakiki. Maka seorang di dunia hendaknya berusaha dia beramal soleh. Sekarang kita masih sehat walafiat, kita masih hidup, kita masih panjang umur, kita masih bisa beramal soleh. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Al-yaumu amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang waktunya kita beramal, belum ada hisab-hisab. Besok kalau kita udah mati, tinggal dihisab, tinggal dihitung amalan kita, nggak ada lagi kita beramal. Kita lihat saudara-saudara kita yang udah mati duluan, yang mereka di balik papan-papan kuburan. Mereka dulu statusnya macam-macam. Ada orang kaya, ada pejabat, ada pegawai, ada orang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang mereka sudah tidak bisa beramal lagi. Mereka sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Dan alhamdulillah kita sekarang masih hidup. Kita masih sehat walafiat, kita masih panjang umur. Maka kita masih bisa beramal. Kita masih bisa wujudkan cita-cita kita. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, kita masih bisa. Kita ingin sedekah masih bisa. Bangun masjid masih bisa. Ingin beramal soleh masih bisa. Dan akan datang satu hari nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di dunia, kita berusaha untuk amalan akhirat kita. Dan Nabi SAW menyebutkan orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan untuk matinya dan dia menundukkan hawa nafsunya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah taufik kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kemudahan di dalam meraih kemenangan yang hakiki dan kita bisa selamat dari kegagalan yang hakiki. Kita bisa masuk surga dan kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.